Oknum polisi peras 12 Kepsek total 4,7 miliar rupiah divonis 5,5 tahun penjara. Barang bukti yang disita oleh Kortas Tipikor Polri berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah, yang merupakan bagian dari hasil tindak pidana korupsi dana Dinas Pendidikan Sumut. Kompol Ramli dan Brigadir Bayu telah dipecat dari keanggotaan Polri setelah dinyatakan bersalah. Namun, upaya penegakan hukum masih berlanjut untuk menangkap Kompol Ramli dan 2 tersangka lainnya yang masih buron. Sementara, Brigadir Bayu Sahbenanta Peranginangin kini divonis 5,5 tahun penjara. Mereka terlibat dalam pemerasan terhadap 12 kepala sekolah, Kasek, di wilayah Nias. Brigadir Bayu mendapatkan 437 juta rupiah, sementara Kompol Ramli menerima sekitar 4,3 miliar rupiah. Sehingga total dana yang diperas mencapai lebih dari 4,7 miliar rupiah. Pelaku utama dalam kasus ini, mantan penjabat sementara, PS, Kasubdit Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Polda Sumatera Utara, Sumut. Kompol Ramli Sembiring yang menyuruh melakukan pemerasan tersebut hingga kini belum menjalani persidangan dan dinyatakan dalam daftar pencarian orang, DPO. Kaburnya Kompol Ramli juga tertuang dalam dakwaan Brigadir Bayu yang terregistrasi dalam Sistem Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan, dengan nomor 93 PID Sus.TPK 2025 PNMDN. Ramli Sembiring sebagai anggota Polri pangkat dari Ajun Komisaris Polisi ke Komisaris Polisi serta skep jabatan selaku PS. Kasubdit 3 Tipikar di Treskrimsus Polda Sumatera Utara. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep 243 V 2024 tanggal 6 Mei 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polda Sumatera Utara. Daftar pencarian orang nomor DPO 3 V 2025. Kortas Tipikor tanggal 19 Mei 2025. Tulis dakwaan Brigadir Bayu di CPN Medan seperti yang dilihat Tribun Medan. Rabu, 7 Januari 2026. Ramli dan Brigadir Bayu terjaring operasi tangkap tangan Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri pada Maret 2025. Menghilang usai sempat ajukan perlawanan. Kompol Ramli sempat mengajukan gugatan pra-peradilan soal penetapan dirinya ditahan oleh Mabes Polri sebagai tersangka pungli dan dipecat sebagai anggota polisi. Setelah gugatan kandas, kasus pemerasan mulai bersidang. Brigadir Bayu telah menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Medan dan divonis 5,5 tahun. Namun Kompol Ramli yang sebelumnya sempat ditahan oleh Polri dinyatakan menghilang dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Selain Kompol Ramli, 2 tersangka lainnya adalah Topan Siregar dan Fensoli Darmandaci yang masuk dalam daftar buron. Kedua pelaku adalah pihak yang mengumpulkan uang hasil pemerasan sebelum diserahkan ke Kompol Ramli. Kasus pemerasan. Berdasarkan isi dakwaan terhadap Brigadir Bayu, pemerasan dilaksanakan atas perintah Kompol Ramli. Modusnya, Kompol Ramli meminta Brigadir Bayu bersama Topan dan Fensoli Darman membuat laporan masyarakat mengenai pengerjaan proyek sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus, DA. Laporan itu menjadi pintu masuk bagi Kompol Ramli untuk kemudian mengintervensi sejumlah pengerjaan proyek. Dalam persidangan juga dijelaskan Kompol Ramli Sembiring menyuruh Topan Siregar dan Fensoli Darmandaci untuk menemui para Kepsek SMA SMK di Sumut meminta agar pembangunan fisik sekolah yang bersumber dari DATEA 2024, agar nantinya dikerjakan rekanan dari tim Kompol Ramli Sembiring. Ramli juga meminta fee 20% dari dana DA Fisik 2024 tersebut. Merasa ketakutan, 4 kepala SMKN di Nias Selatan seperti Kadihab Suhu biasa selalu kepala SMKNI Amandraya menyerahkan 127 juta rupiah. Fangato Hareva kepala SMKNI Lahusa menyerahkan 90 juta rupiah, Boni Casius Gulo selalu kepala SMKNI Moro menyerahkan 43 juta rupiah dan Syukur Gulo selalu kepala SMKNI Mandrehe menyerahkan 200 juta rupiah sehingga total diterima terdakwa 437 juta rupiah. Sedangkan yang diterima Ramli Sembiring berjumlah 4,3 miliar rupiah sehingga seluruhnya berjumlah 4,7 miliar rupiah. Terkait kasus pemerasan yang dilakukan Kompol Ramli terhadap 12 Kepsek di Sumut, Kortas Tipikor Polri menyita barang bukti berupa uang tunai 400 juta rupiah. Uang 400 juta rupiah tersebut merupakan barang bukti dari tindak pidana korupsi dana alokasi khusus, DA, Dinas Pendidikan Sumut. Berikut adalah 10 fakta dari berita mengenai kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi terhadap para kepala sekolah di Sumatera Utara. 1. Vonis hukuman Brigadir Bayu. Brigadir Bayu Sahbenanta Peranginangin telah dijatuhi vonis hukuman penjara selama 5,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Medan. Ia terbukti bersalah terlibat dalam skandal pemerasan besar-besaran terhadap sejumlah kepala sekolah di wilayah Sumatera Utara.
Persidangan mengungkap bahwa kedudukannya sebagai anggota Polri disalahgunakan untuk melancarkan aksi pemerasan tersebut. Selain hukuman penjara, ia juga telah resmi dipecat dari keanggotaan Polri akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya. 2. Status DPO Kompol Ramli Sembiring. Pelaku utama dalam kasus ini, Kompol Ramli Sembiring, hingga saat ini masih berstatus sebagai buron dan masuk dalam daftar pencarian orang, DPO. Mantan PSK Subdit 3 Tipikor Polda Sumut ini menghilang setelah sempat ditahan oleh Mabes Polri. Kekaburannya menjadi kendala utama dalam penuntasan kasus ini karena ia belum sempat menjalani persidangan. Pihak kepolisian masih terus melakukan pengejaran intensif untuk menangkap perwira menengah yang menjadi otak pemerasan tersebut. 3. Total nilai pemerasan 4,7 miliar rupiah. Aksi pemerasan yang dilakukan oleh komplotan ini merugikan negara dan para korban dengan total nilai mencapai lebih dari 4,7 miliar rupiah. Dana tersebut dikumpulkan secara paksa dari 12 kepala sekolah, Kasek, yang menjadi sasaran intimidasi mereka. Dari total dana tersebut, pembagian hasil kejahatan terungkap sangat kontras. Brigadir Bayu menerima bagian sebesar 437 juta rupiah, sementara Kompol Ramli Sembiring mendapatkan bagian terbesar yakni 4,3 miliar rupiah. 4. Modus operandi laporan palsu. Modus yang digunakan para pelaku adalah dengan sengaja membuat laporan masyarakat palsu mengenai pengerjaan proyek sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus, DA. Laporan ini digunakan sebagai pintu masuk untuk mengintervensi sekolah-sekolah sasaran. Dengan adanya laporan tersebut, Kompol Ramli memiliki alasan untuk mengancam akan melakukan pengusutan hukum jika para kepala sekolah tidak menuruti keinginannya. Strategi intimidasi ini efektif membuat para korban merasa ketakutan. Para kepala sekolah ini berada di bawah tekanan karena diancam akan dikriminalisasi terkait penggunaan dana DA jika tidak bekerja sama. Tekanan psikologis inilah yang membuat mereka akhirnya menyerahkan dana hingga miliaran rupiah. 6. Permintaan fee 20%. Dalam aksinya, Kompol Ramli meminta fee atau jatah sebesar 20% dari dana alokasi khusus, DA, fisik tahun anggaran 2024. Selain meminta uang tunai, pelaku juga mendesak agar proyek pembangunan fisik sekolah dikerjakan oleh rekanan yang merupakan timnya. Permintaan ini bersifat memaksa, di mana para kepala sekolah tidak diberikan pilihan lain. Jika menolak, pelaku mengancam akan menggunakan wewenangnya sebagai polisi unit tipikor untuk menggeledah dan mengusut pengelolaan keuangan sekolah tersebut. 7. Keterlibatan tersangka sipil. Selain oknum polisi, kasus ini juga menyeret 2 orang warga sipil, yakni Topan Siregar dan Fen Solidar Mandaci. Keduanya berperan sebagai kaki tangan Kompol Ramli yang bertugas menemui para kepala sekolah secara langsung. Mereka bertindak sebagai pengumpul uang hasil pemerasan di lapangan sebelum dana tersebut diserahkan kepada Kompol Ramli. Saat ini, kedua tersangka sipil tersebut juga masih berstatus buron dan tengah diburu oleh kepolisian. 8. Barang bukti uang tunai 400 juta rupiah. Kortas Tipikor Polri berhasil menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar 400 juta rupiah dalam proses pengungkapan kasus ini. Uang tersebut merupakan sisa dari hasil tindak pidana korupsi dana DA Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang belum sempat dilarikan pelaku. Penyitaan ini memperkuat bukti adanya aliran dana ilegal yang masuk ke kantong para oknum tersebut. Uang ini kini diamankan oleh negara sebagai bagian dari proses penegakan hukum terhadap para tersangka yang terlibat. 9. Operasi Tangkap Tangan, OTT, Maret 2025. Kasus ini mulai terbongkar setelah Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipikor, Polri melakukan operasi tangkap tangan, OTT, pada Maret 2025. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya bersih-bersih di internal kepolisian Sumut. Namun, upaya perlawanan tersebut kandas setelah hakim menolak gugatannya dalam persidangan di PN Medan. Setelah permohonannya ditolak, Kompol Ramli justru menghilang dan tidak lagi memenuhi panggilan hingga akhirnya dinyatakan sebagai DPO.